الذي خلقنا وجعلنا من المسلمين والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهو حق النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita berbicara masalah sabar. Sabar di dalam Al-Quran tidak kurang dari 103 kali diulang, yang menunjukkan bahwa kesabaran ini adalah kunci dari menjalankan ajaran Islam secara utuh. Kenapa? Karena ya'ti alam nasi zaman, akan datang kepada manusia suatu masa, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang bisa bersabar terhadap agamanya, kal-qabid alal jamri, sebagaimana dia menggenggam bara api. Menariknya yang digunakan adalah as-sabir, orang yang bersabar dengan keislamannya di akhir zaman ini, maka dia akan seperti memegang bara api. Kalau yang tidak sabar memegang Islam di akhir zaman, ya akan dilepas bara api. Bagaimana dia akan kuat untuk menahannya? Dan yang kuat menahannya hanya orang-orang yang mau bersabar. Jamaah sekalian rahimahullah, sebelum kita bicara tentang solusi kesabarannya, kalau kita baca banyak literatur yang namanya sabar, itu ternyata menahan diri kita untuk bisa selalu taat kepada Allah dalam arti menyeluruh, dalam keadaan apapun. Jadi nggak boleh beralasan untuk tidak taat kepada Allah. Itu singkatnya di situ sebenarnya. Kebalikan dari sabar adalah ketergesa-gesaan. Bayangkan di zaman kita ini berbeda dengan zaman para sahabat. Kalau zaman para sahabat sifatnya adalah katsirun ulama'uhu qalilun mutaba'uhu, banyak ulamanya. Ulama dari dua kategori, ilmunya yang benar, banyak, mendalam, dan ulama dalam kategori paling takut kepada Allah. Maka Ibnu Abbas mengatakan zaman seperti itu banyak ulamanya, maka tinggal banyak beramal, selesai. Karena berjalan ke penjuru manapun ketemu ilmu, berjalan ke penjuru manapun ketemu ilmu, tinggal diamalkan saja. Namun jangan bilang di akhir zaman ini Bapak punya metode yang penting banyak beramal. Salah juga, karena akhir zaman itu adalah qalilun ulama'uhu katsirun mutaba'uhu, sedikit ulamanya. Yang menunjukkan bahasa sedikit itu bisa jadi mungkin ilmunya banyak, tapi takutnya kepada Allah bisa jadi sedikit. Atau ada yang takutnya kepada Allah banyak, tapi ilmunya sedikit.
Kan kita jarang menemukan yang ilmunya banyak banget, kemudian takutnya kepada Allah banyak. Ya, kita semangat terus ketemu orang seperti itu untuk kebenaran. Kenapa? Karena kita bicara masalah dulu. Kasus kemarin itu kan serangan terhadap ilmu kita dan keimanan kita itu cukup dalam menjelang tanggal 25 Desember itu. Serangannya cukup serius. Kenapa? Karena seorang akademisi yang sudah sampai profesor dalam jurusan tafsir mengutip surat Maryam surat 19 ayat 33, wassalamu alayya yawma wulidtu, itu digunakan untuk Allah saja memberi selamat kepada Nabi Isa di hari kelahirannya. Gimana? Kita nggak boleh emosi, kita harus sabar. Bawahnya juga harus sabar. Tapi namanya sabar itu kita harus paham. Untuk menghadapi seperti itu ya kita butuh ya, dalam kajian ilmu itu butuh ya, kalau memang dia profesor dan diakui tafsirnya, orang-orang yang menyukai kata-kata itu akan terus dijadikan pegangan. Kita tidak boleh emosi. Kita hanya bagaimana caranya melawan pendapat itu, tentu kita harus menyandingkan dengan pendapat ahli tafsir yang lebih profesor daripada profesor. Salah satunya Ibnu Katsir saja. Bisa jadi saat ini ada profesor ahli tafsir hafal 30 juz, tapi pertanyaannya berikutnya, kira-kira sanadnya nyampe nggak kepada Rasulullah? Kemudian yang kedua, ya, Ibnu Katsir itu kan al-hafidh. Al-hafidh zaman itu bukan hafal 30 juz saja, tapi minimal hafal hadisnya minimal paling sedikit 100.000. Jadi kalau Riyadhus Shalihin sama Bulughul Maram kira-kira belum nyampe 10.000, itu masih kecil kan, cari lagi aja gitu ya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari belum juga, masalahnya 100.000 minimal. Itu grade-nya itu biasanya 100.000 sampai 300.000 untuk al-hafidh itu. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa as-salamatu di situ itu dikasih prolog di ya, penjelasan tafsir surat Maryam ayat 33 itu diberi prolog depannya yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu makhluk seperti makhluk yang lain. Itu benar-benar ya, sudah dijelaskan dulu agar tidak salah. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa yang dimaksud selamat itu karena saat kelahirannya Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah. Ibnu Katsir menyoroti kenapa disebut diselamatkan, karena masalah kelahiran Nabi Isa itu masalah berat. Dari kehamilannya ya, yang tidak ada ayahnya, tiba-tiba hamil, kira-kira gimana? Dituduh berzina ya. Kira-kira tuduhan zina itu, fitnah itu, antara yang mempercayai dan yang tidak mempercayai banyakan mana? Kan buzzernya lebih keren, pasti lebih banyak yang percaya bahwa Maryam berzina. Bani Israel itu mayoritas percaya. Makanya kan untuk menghindari sesuatu pas 9 bulan menjelang kelahirannya pergi kan ke tengah kebun
kurma, kan lahirnya di sana Pak. Sekarang Bapak punya anak perempuan, punya istri yang sudah hamil 9 bulan. Pas mau lahir suruh pergi ke hutan, coba kira-kira nanti ya, selamat dengan bayinya atau nggak selamat? Kenapa pakai kata assalamu alayya? Untuk mensifati itu, bahwa kenapa Maryam sendirian di kebun kurma melahirkan, nggak ada yang nolong, bisa selamat? Karena Allah yang menyelamatkan. Jadi assalamu alayya nggak ada hubungan dengan Allah mengucapkan selamat, nggak ada. Bahaya sekali ya, ini akhir zaman. Maka belum lagi ya, yang dari kajian yang lain mungkin tidak ada masalah, tapi pasti hal ini ada podcast dengan ya seorang artis yang terkenal, padahal dia juga lagi maju juga, seorang dokter yang deket-deket tanggal 25 membolehkan mengucapkan selamat itu, asalkan maksudnya adalah selamat hari lahir Nabi Isa. Gimana kira-kira Pak? Itu bisa kena pasal kalimat dari Ali bin Abi Thalib, kalimatul haqqin, itu tidak salah Pak kalimatnya, tapi bisa yuridu bihal batil, kalimat itu akan bisa dipakai kebatilan. Karena apa? Ngomongnya dekat tanggal 25 Desember. Gimana cara jawabnya Pak untuk menjelaskan? Ini kan bahasa sahabat itu satu dipilih bandingkan dengan satu. Nah ini mau Bapak bandingkan dengan apa? Kita sambil mengingat ya guru kita Ustadz Taufik Hulaimi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengampuni beliau. Itu kan salah satu kajiannya adalah al-fiqhul waqi'. Oke, kita katakan boleh mengucapkan selamat untuk hari lahir Nabi Isa. Saya cuma nanya kepada bapak-bapak, kapan bapak-bapak mau mengucapkannya? Ahli sejarah berbeda pendapat bulan lahirnya Nabi Isa. Ada yang mengatakan bulan April, ada yang mengatakan bulan September, ada yang mengatakan bulan Januari, tidak ada yang mengatakan bulan Desember. Jadi kapan Bapak mau mengucapkan? Jadi walaupun hukumnya boleh, bisa diucapkan nggak? Orang sepakat aja enggak, tanggal apa bulan, mending tanggalnya nggak dibahas lagi Pak, karena bulannya saja sudah berbeda. Jadi akhir zaman itu jangan asal mengeluarkan fatwa hukum karena sudah dianggap hebat, tapi bertentangan dengan faktanya. Ini kan sama dengan, Pak, saya mau undang Bapak di pernikahan anak saya. Kalau nggak bulan April, September, kalau nggak bulan September, Januari, tanggalnya nggak tahu. Kapan Bapak mau datang undangan? Ya nggak tahu juga. Itu nanti datanya jelas ya dari ensiklopedia mereka. Bahkan John Barton, profesor ya, ahli ya dalam menerjemahkan dan menjelaskan naskah-naskah agama Kristen dari Oxford University, mengatakan bahkan kami pun, mereka meneliti, tidak tahu bulan apa dia dilahirkan. Bulannya aja nggak tahu. Yang tahu tanya sama orang Muslim, tahu bulan ketika kurma berbuah, wallahu a'lam kapannya. Tapi yang jelas hingga hari ini para nabi itu tidak dijelaskan Pak kapan lahirnya. Nanti kalau yang ya mencintai seluruh nabi, dia mencari-cari kapan mau maulid Nabi Adam, tapi nggak ada. Kenapa yang bisa disebut maulid hanya Nabi Muhammad? Yang tanggal hari lahirnya jelas cuma Rasulullah SAW.
Jadi walaupun ada yang mengatakan hukumnya boleh, terus dia ucapkan di tanggal 25 Desember, itu namanya jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung. Masa Bapak misalnya lahir bulan September atau April atau Januari dikatakan selamat hari lahir di bulan Desember? Bapak mau bilang apa? Kagak jelas lah. Saya aja bingung mau hari lahirnya kapan. Kenapa diucapkan selamat? Kalau nggak bingung, mendingan nggak usah ngasih selamat. Orang masih bingung kapan gitu ya. Jamaah sekalian rahimahullah, ini yang perlu ya, kesabaran kita. Nanti kita akan bahas di poinnya, karena penjelasan seorang syekh tentang sabar ini menggunakan satu saja baru kita ambil surat Ali Imran ayat terakhir. Itulah modal kita untuk bisa berpegang kepada kebenaran. Jadi akhir zaman walaupun Bapak sudah kayaknya cocok, tetap harus ada berpikir di akhir zaman. Tidak bisa, kebenaran itu tidak bisa diambil semuanya dari satu orang saat ini. Kita biasakan dengar kebenaran, tapi kalau ada yang bingung, kita harus cari tahu, kok ini begini sih. Biasanya detakan hati kita dikasih oleh Allah. Saya kurang yakin, ya, biasanya udah kurang yakin. Cuman biasanya kurang yakin itu dia apa? Wah, husnudon aja kan dia profesor, husnudon aja dia kan dokter. Nggak bisa, ini akhir zaman. Akhir zaman itu kebenarannya kita tangkap dulu, baru kita beramal. Jangan beramal kebenarannya nggak jelas. Resikonya kalau kita menggunakan penelitian Buya Hamka, ketika Buya Hamka mengeluarkan fatwa mengharamkan hal itu kan Buya Hamka datang kepada tokoh-tokoh agama itu dengan pertanyaan, bisa nggak tanggal itu tidak ada kaitan dengan Nabi Isa jadi Tuhan atau Nabi Isa jadi anak Tuhan. Kata tokoh-tokoh agama itu nggak bisa, memang itu sudah satu kesatuan. Jadi Bapak mau percaya nggak percaya, itu resikonya. Berarti ketika kita mengucapkan, resikonya kita jatuh kepada kesyirikan. Kalau kita wafat dalam keadaan kesyirikan, maka resikonya Bapak duduk ngaji, Bapak subuh-subuh datang ke Al-Hidayah, dihapus semua amalnya. Nggak stres kita. Pas ke sana gara-gara ngomong doang dihapus. Makanya jadilah orang yang cerdas. Pilih menjelaskan kepada kawan kita yang beda agama menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 bahwa kita tidak akan mengganggu kebebasan kamu beragama, cuman di agama saya nggak boleh mengucapkannya. Atau pilih nanti jelaskan di hadapan Allah sama malaikat. Pilih mana Pak? Mending jelasin aja sama kawan daripada kita nggak enak. Nggak enak kalau nanti ditanya di sana, Bapak mau jelasin gimana? Cuma nangis doang, pengen balik ke dunia, kagak bisa. Kenapa? Amalnya dihapus gara-gara ngomong selamat. Seenaknya ada orang bilang, masa ngomong selamat doang sudah pindah? Ya itu satu gereja suruh syahadat kan ngomong doang. Kira-kira mau nggak suruh syahadat? Kan syahadat cuma omongan kan? Itu satu gitu, suruh syahadat semuanya kan omongan doang. Tapi begitu syahadat udah masuk Islam, Pak, dia kan sudah syahadat, menyatakan ya aku bersaksi ya saya syahadat masuk Islam ya. Jadi kalau masuk Islam saja bisa dengan ucapan, hati-hati, jangan-jangan ucapan itu bisa mengeluarkan kita dari Islam, ya udah habis kita. Karena itu ini bentuk kesabaran. Dan tambah lagi parah gitu ya. Kita walaupun hidup di zaman teknologi canggih, ternyata kita belum bisa lepas dari zaman yang megalitikum. Bukan
belajar dulu kita zaman purba. Kenapa? Karena animisme, dinamisme masih di bawah hingga hari ini. Padahal kalau kita buka teks kapan animisme, dinamisme selalu dikaitkan dengan zaman purbakala. Coba lihat, cari data asli kapan animisme, dinamisme adalah zaman batu, zaman purbakala. Nah, dinamisme itu sampai sekarang juga banyak. Ada yang yakin dengan pakai cincin jadi tambah tenang, ya, memberi energi positif. Itu dinamisme kan? Dinamisme itu kan ya meyakini sebenda-benda itu punya kekuatan. Jadi sampai itu tambah ganteng katanya. Iya, kalau pakai cincinnya di sini kalau mau tambah ganteng ya. Nah, dikejutkan kita dengan orang apa? Boneka sekarang. Kita jadi ingat berhala tuh mulainya kayak gitu, berarti masa boneka dibilang bayi. Ya, itu kan dinamisme. Jadi walaupun kita di era industri ya 4.0, tapi kita dinamisme muncul. Coba adik-adik, film Jepang itu rata-rata apa? Namanya saja sudah anime. Anime itu sebenarnya makna animisme itu dari anime, artinya roh. Maka kan kalau film Jepang mempercaya apa? Ya kayak film Naruto itu apa? Ya kayak gitu. Oh, walaupun maju teknologi tapi ternyata kembali masuk kepada animisme atau dinamisme. Kita jadi ingat ya, Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh kenapa la ilaha illallah tidak laku? Kenapa zaman Nabi Nuh tauhid tidak laku? Itu karena pembesar kaumnya, penguasanya, tokoh-tokoh orang kayanya, para terpelajarnya ya, itu semuanya nyembah berhala. Jadi jangan dikira nyembah berhala itu orang bodoh. Sehingga dia pakai jurus ya semua orang juga begitu, ngapain harus ikut Nabi Nuh. Akhirnya yang ikut Nabi Nuh kan sedikit, hanya orang-orang miskin tadi. Sampai Allah bantu agar mungkin lebih mudah dakwahnya, ditenggelamkan semua kan tidak. Tapi begitu kita kembali kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah Fathu Mekah itu juga ada berhala. Coba lihat tuh, berhala itu cepat banget gitu ya. Dari zaman Nabi Nuh udah habis, ternyata zaman Rasulullah di Ka'bah ada 360 lebih berhala. Jadi tantangan kita di akhir zaman bukan tantangan ya, yang sederhana. Ini semuanya tantangan ilmu. Sehingga kata sabar itu sebenarnya Pak, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman bersabarlah. Ya. Syekh Faisal ya, bin Abdul Ghafur kalau nggak salah ya, itu dalam penjelasan Riyadhus Shalihinnya ketika isbiru itu mengatakan as-sabru salah satu anwa'. Kata perintah isbiru itu kita disuruh sabar dalam 3 bagian. Sabrun ala ta'atillah, sabar untuk ketaatan kepada Allah, itu butuh kesabaran. Kalau kita sholat semau kita, telat mulu ditunda, perlu sabar nggak? Kagak perlu, itu mah kan terserah kita. Tapi kalau mau sholat tepat waktu perlu kesabaran nggak? Perlu kesabaran. Itu sederhana sekali, itu baru oh iya ya. Ya.
perlu kesabaran. Menghadapi anak, menyuruh sholat perlu kesabaran. Apalagi nyuruh sholat tepat waktu, apalagi ngajak ke masjid, butuh kesabaran. Itulah perintah isbiru di situ. Dan ketika bicara kesabaran itu Pak, yang harus diingat sebagaimana kajian kita tentang ikhlas, itu ilmu Pak. Jadi sabar itu bukan diem saja, bukan sabar ya udahlah sabar, bukan, cari ilmunya. Gimana ya caranya agar anak saya ya sholatnya lebih tekun, bagaimana caranya agar anak saya sholatnya lebih tepat, harus cari ilmunya. Tidak sekedar Pak, ya udahlah sabar nanti tunggu, bukan itu, cari ilmunya. Ini penting. Kemudian wasabrun an maharimillah, sabar kita untuk hal-hal yang akan dilarang tadi ya, ucapan-ucapan yang kadang kaitan dengan akidah, mendingan kita bersabar untuk tidak melakukan sampai jelas dulu mana yang mau kita ikuti. Karena di akhir zaman salah ikut ya, itu kita tetap tidak bisa, kan nanti penyesalan kan ya. Penyesalan itu kenapa ikut ya, kan dia pemimpin saya ya, nyesel lagi. Nggak bisa, mau pemimpin kamu, memang pemimpin kamu nggak akan dimasukkan neraka, terus karena kamu ikut dia masuk neraka, terus kamu nggak diapa-apain, tetap aja dimasukkan ke neraka bersama pemimpinnya. Dia guru saya, dia sama gurunya sekalian. Siapa yang bisa merusak profesor-profesor Islam kalau bukan dari profesor Islam itu sendiri? Nggak ada yang bisa Pak. Ya profesornya sendiri yang merusak dirinya sendiri. Dokter, siapa yang bisa merusak? Ya dokter itu sendiri. Kiai, siapa yang bisa merusak citra kiai? Bapak itu bukan kiai, bisa nggak merusak cerita kiai? Susah. Tapi kalau kiai merusak citra kiai, gampang. Semua ustaz, gimana cara merusak citra ustaz? Jadi ustaz yang merusak, ya ustaznya langsung merusak. Dan di akhir zaman itu kalau ditanya, nih saya sedang sering sampaikan kepada anak-anak, musuh dari dulu, musuh paling kuat bagi kita itu kira-kira apa? Saya nggak tanya siapa sebenarnya, musuh paling kuat itu apa? Sampai hari ini kita terasa musuh paling kuat apa Pak? Harta. Harta Pak. Itu kalau ada profesor mau miring-miring, caranya gimana? Kasih aja. Tadi kiai biar nggak lempeng-lempeng, gimana caranya? Kasih aja banyak-banyak. Minimal kalau tadinya dia ribut jadi diem. Itu anak-anak kita hari ini rusak gara-gara apa? Ini bisa beli kalau nggak punya harta. Semua Pak, nomor satu kita lupa. Kita bilang musuh kita di sana, musuh kita di sini, di harta kita. Itu yang harus paham kita. Makanya kan wahan itu apa? Hubudunnya. Jadi bukan tidak ambil dunia Pak, kita gunakan dunia untuk dunia, itu yang disebut hubudunnya. Sekarang gini saja lah, dulu zaman sahabat kenapa hebat? Untuk Islam keluar uang seberapa aja bisa. Tapi kita hidup di zaman untuk undang artis bayar 500 juta, banyak yang undang atau sedikit yang undang? Bayarannya 500 juta, banyak yang undang atau sedikit? Jadi kita jangan bicara maju dulu, ternyata
hari ini biaya hiburan kita, biaya tadi kita dengan biaya untuk ilmu kita banyakkan mana? Makan sama teman-teman gitu ya, habis 500.000. Saya bawa buku, siapa mau beli buku, harganya 500.000. Bilangnya apa? 500.000 buku, mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal kan? Pas tadi jajan 500.000. Ya kita gimana? Kita mau bilang, ayo kita berjuang. Gimana berjuang? Tingkatkan dulu kualitas kita. Inilah kalimat sabar itu. Seberapa taat kita, seberapa kita menahan diri dari yang haram, dan sabrun ala aqdarillah, kesabaran kepada takdir Allah. Kita nggak usah stres Pak, kita juga nggak usah marah-marah. Memang kita ditakdirkan hidup di zaman yang kaum muslimin begini. Pertanyaannya sederhana, terus Bapak mau apa? Mau marah-marah terus, mau ngomel-ngomel di medsos, atau ayo kita tingkatkan kualitas kita? Kan poinnya itu Pak. Kenapa tadi kita katakan sedikit ulamanya, banyak para mubaliknya? Kan gini aja, kalau kita undang masyarakat penuh ya, itu kira-kira isi ilmunya bisa nggak dikasih 80%? Ngundang orang banyak, ceramah, isinya ilmu aja 80%. Bisa nggak? Kagak bisa, pulang mereka. Gitu ya. Kan kalau yang banyak banget tuh kira-kira ada nggak 20% ilmunya? Kadang-kadang segitulah paling banyak. 80%-nya bercanda, ya bumbu-bumbu aja. Makanya nggak mungkin mencari ilmu di tablik akbar. Tablik akbar bukan untuk mencari ilmu. Ini kalau kayak gini bisa 60, 70, 80%. Karena orangnya sudah siap kan gitu ya. Nanti kalau yang ya, langsung mulazamah itu bisa ya 100% ilmu duduk di situ. Jadi ini yang harus dipahami. Kalau kita beli iPhone berani, beli kitab nggak berani, terus saya katakan saya mau ajak berjuang apa orang itu? Dia beli iPhone udah ganti lagi, pas ditanya di rumahnya ada tafsir apa? Nggak ada. Terus kita mau bilang, ayo kita berjuang, apanya yang berjuang? Lari pasti ditakut-takutin aja ya, kan harus iman dulu gitu ya. Islamnya benar, imannya baru jihad kan? Iman, hijrah, baru jihad Pak. Kita ini iman mau dilewati, hijrah mau dilewati, langsung jihad. Jihadnya nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, yang sering dibahas itu adalah sabar kepada takdir-takdir itu, seringnya hanya itu. Padahal kan kesabaran yang paling harus kita seriusi adalah sabar atas ketaatan kepada Allah, sabar atas tadi yang haram-haram dari Allah. Sekarang begini aja lah, kalau bapak sama istri, kemudian istri ngambek, biasanya pas istri ngambek itu pergi aja atau perginya pamit sama bapak? Pak, lagi ngambek nih istri, sama-sama udah bisa pakai mobil juga, kira-kira istri itu pergi atau pergi sambil saya mau pergi dulu atau langsung pergi? Mudah-mudahan jamaah masjid di sini nggak terjadi itu. Bagaimana mau bicara perjuangan umat sedangkan masalah dasar ternyata nggak digarap. Ibu-ibu mungkin rajin ngaji, tapi ingat
Walaupun ibu-ibu rajin ngaji, itu namanya ibu-ibu sering dominan perasaannya. Kalau lagi marah Pak, kalau lagi marah nih, mohon maaf kepada ibu-ibu kepada dia, akalnya nggak ada. Jadi jangan lagi istri marah, Bapak coba pikir dulu. Ya kagak mikir orang dia. Ini namanya gimana suruh mikir? Dia itu kalau lagi marah nggak bakalan mikir. Yang ada kunci ambil semua, ambil, kalau perlu pintu dikunci biar keluar. Kan itu harusnya. Usaha dulu agar tidak keluar. Bapak ngalah dulu. Yang punya akal ngalah. Karena yang dominan laki-laki akal. Itu saja. Kalau anak kita di rumah tangga bahwa seorang istri keluar tidak izin suaminya, cuman WA doang sudah jalan, itu gimana mau mencetak generasi yang kuat? Hukum aja nggak ngerti, kan haram hukumnya dia keluar tanpa izin. Masa halal haram yang gitu nggak paham, terus mau mudah-mudahan punya cucu solih solihah? Nggak bisa Pak. Kita harus katakan perlu kesabaran untuk taat kepada Allah, ngaji. Ini sering pengen harmonis, caranya harmonis itu ya saling pengertian, saling memahami, jadi sama. Ya nggak bisa, namanya pasangan tuh harus beda Pak. Kalau sama bukan pasangan, kan sebenarnya apa? Kita tidak perlu menyamakan seorang suami dan istri. Dia nggak sama suami dan istri, kodratnya nggak sama, ayatnya jelas laisa dzakaru kal unsa, laki-laki nggak akan sama dengan perempuan, nggak sama Pak. Tapi untuk bisa tidak sama tapi saling kompak, itu harus ngerti mana saja aturan dari Allah yang boleh dan yang nggak boleh. Gitu dulu sebelum apa? Coba pengertian. Ini kita sering pengertian tapi melanggar syariat agama. Ya nggak sabar. Tadi kan sabar itu untuk apa? Apapun kondisi dan keadaannya tetap berada dalam ketaatan. Berarti apa? Tetap berada dalam syariat. Kalau keluar dari syariat namanya tidak sabar. Kenapa kamu hutang sama rentenir? Terpaksa. Tidak bisa. Terpaksa melanggar syariatnya nggak ada terpaksa melanggar syariat, melanggar aja. Itu yang harus dipahami. Ya. Maka qauluhu ta'ala wasabiru, sedangkan kalimat as-sabiru adalah ghalibul kuffar, kalahkan orang kafir itu Pak, bukan digebukin tapi bisabri, dengan kesabaran itu. Fala yakunu asyaddu sabran, jangan sampai ternyata orang kafir lebih sabar daripada kita. Kan kita ngadepin orang munafik, orang itu kita harus sabar. Sahabat kita harus lebih hebat daripada mereka. Saya dulu untuk diskusi-diskusi sebenarnya sedih juga ya. Begitu ada 21 ma langsung bikin mar, itu saya termasuk sebenarnya mikir-mikir harusnya jangan mar. Karena begini, saat kita dulu melawan penjajah, kita pakai tank atau gerilya? Gerilya kan? Kira-kira kalau waktu itu kita pakai tank, kalah atau menang? Bisa kalah. Kita nggak punya untuk apa? Jalanin tanknya. Yang ada kita gerak kemana aja ketahuan, kan ada tanknya. Kita menang karena apa? Kita tidak diketahui musuh di mana kita berada dan seberapa kekuatan kita. Nah, dalam ekonomi Pak, mar itu kayak tank. Jadi Bapak mau melawan musuh yang sudah banyak tanknya, bikin tank, dia tinggal dikeroyok aja tanknya, selesai. Kan kelihatan tanknya. Harusnya gerilya. Apa-apa kalau gerilya bisa gitu ya. Ya kan melawan yang kuat itu gerilya Pak.
Kalau gerilya kan kok nggak ada beli ke sini, beli kemana, yang nggak tahu. Ternyata belinya di masjid. Masa orang kafir mau ke masjid? Kan nggak mungkin. Di masjid pasti lihat nggak ada jual beli, dia sholat, ngaji, dia jual belinya di waktu lain. Jadi ini kan PR besar. Begitu kita ya belum juga pakai tank ya, kan apa? Biaya sewanya, biaya kan habis duluan. Untungnya belum ketahuan. Ternyata bocoran dari yang pernah kerja di gerai-gerai yang banyak itu dari satu jalan ada 10 itu katanya yang untung cuma 1 atau 2 Pak, yang 8 siang rugi. Ya kacau kan kayak gitu. Kita masa menghadapi begitu, yang harusnya gerilya. Basisnya apa? Masjid bisa ya, bisa masjid kan bahas butuh berapa kasak kusuk aja kan. Wah, yang penting berkurang kan gitu. Kasih kepada tetangga yang kamu bisa menyediakan beras, dia biasa dagang, udah bisa. Itu yang harus dipahami. Kembali kita kurang sabar ya, kita pengennya apa? Langsung kelihatan, nggak bisa. Langsung kelihatan tuh nggak bisa kalau kita masih lemah ya. Menangnya kita kan gerilya, bukan apa? Adu senjata perang kota. Kalau perang kota langsung waktu itu kita kalah atau menang? Kalah, senjatanya kan kalah. Nanti kalau udah banyak rebut senjata itu baru apa? Bisa menang ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian ya, ini yang harus kita miliki itu, kita nggak usah risau. Karena kalau saya kategorikan, yang pertama musuh kita adalah harta tadi, harta yang gak jelas. Kemudian yang kedua, ternyata musuh kita yang terdekat orang-orang munafik itu. Sebenarnya orang kafir gak terlalu, orang-orang munafik. Kalau nggak ada orang munafik dan yang gila harta, kira-kira Yahudi akan bayar kan? Siapa yang mau dibayar? Nah kita kan Yahudi dulu aja, tinggal bayarin aja. Mau bayar munafik atau bayar orang yang cinta duit. Apalagi ada juga sudah munafik cinta duit, tuh tambah ngecek lagi tuh. Wah, jadi berantem sendiri kita sesama muslim. Yang satu muslim beneran, yang satu mungkin bisa jadi muslim yang cinta duit, agak jelas, sama yang sudah munafik. Maka tugas kita apa? Warobitu itu ternyata ulama menjelaskan aqimu alal jihad. Kita harus belajar jihad itu Pak. Kalau saya ditanya sebagai dewan dakwah, solusi terorisme apa? Ajarkan jihad dengan benar. Karena namanya jihad itu kan seorang musuh yang sudah kalah. Itu kan kisah sahabat, sudah tinggal dibunuh, si musuh meludahi mukanya, jadi dibunuh nggak? Enggak, takut dia tidak murni lagi, takut cuma emosi. Akhirnya dia tidak bunuh, yang bunuh yang lain ya, yang pasukan lain yang bunuh. Jadi jihad nggak ada hubungan sama emosi sama sekali. Ada dulu kalau pertanyaan setelahnya. Jihad itu kalau benar nggak mungkin jadi teroris. Fitnah bahwa jihad itu dikaitkan dengan terorisme. Kenapa terjadi terorisme? Karena tidak paham jihad. Tidak paham jihad. Peperangan yang cukup banyak itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sampai kaum muslimin itu harus bergantian 3 bulan di medan jihad, pulang 3 bulan di medan jihad. Pertanyaannya, kalau bapak-bapak daftar ikut jihad di zaman Umar bin Khattab, diterima nggak ya? Karena kan syaratnya harus sudah hatam mulazamah sampai paham ya, surat An-Anfal dengan tafsirnya, syarahnya dan hukumnya. Bapak udah belum? Nah berarti daftar nggak main semangat saya mau ikut jihad daftar akan maju, enggak. Umar bin Khattab kan jangankan jihad, jualan aja kalau nggak ngerti hukumnya
tarik dulu, belajar hukum dulu. Kamu sehari dapat berapa? Nih saya bayar. Tapi harus dagangnya sesuai dengan hukumnya. Itu harus dipaham. Ya jangan jauh-jauh lah, Bapak. Saya pernah langsung kan diceritakan oleh Bang Onim itu. Bang Onim udah tinggal di Palestina berapa tahun dari peristiwa Mafi Marmara. Tapi dia bilang sampai sekarang saya ikut baris berbaris saja belum boleh. Kenapa belum boleh? Syarat ikut baris berbaris pasukan Hamas itu adalah hafal 7 juz. Jamaah Hidayah udah hafal semua, juz jambu, juz jeruk, juz tapi 7 juz Pak. Untuk gimana mau daftar jihad? Ini masa orang berani ini ayo jihad, pergi jihad? Enggak. Jadinya teroris nanti kalau begitu. Kalau saya nih ada yang mau ternyata ya kita bisa jihad, kalau saya mau ikut jadi penyeleksi tuh Pak. Yang akan saya tanya ya, kita nanti waktu itu sudah dibahas atau belum ya, berkaitan dengan hutang itu harus dibahas khusus. Itu gampang Pak, saya cuma mau nanya punya hutang nggak gitu. Kalau punya hutang ada yang buat bayar nggak kan gitu. Ada, bayar dulu baru boleh daftar. Karena apa? Ada hadis riwayat Muslim, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Ya. Orang yang mati syahid itu akan diampuni Pak dosa-dosanya kecuali hutang. Ya kasihan dia. Udah makanya aneh nanti ada orang ngajak terorisme gitu ya. Terorisme ditanya, kamu daripada pusing mikirin hutang yuk pergi berjihad. Ini kan gak pakai ilmu, kasihan amat ya. Udah kesana mati jihad ternyata pahalanya ditunda sebelum bayar hutang. Jadi jihad orang Indonesia saat ini nomor 1 bayar hutang. Karena kalau mau pergi berjihad hutangnya masih ada, nggak ada yang bayar, itu tergantung nanti pahala jihadnya. Sama mungkin bengong karena nggak ngerti jihad, ketembaknya lagi ngumpet kan pahala jihadnya kecil. Nah ternyata nanti kalau kita bahas ya, yang akan datanglah kita bahas khusus, karena biar kita ini berani untuk tidak berhutang gitu ya. Itu kita hadisnya sudah lengkap di kita. Itu bayaran pertama dari hutang yang belum dibayar kemudian wafat, itu bayarannya amal solihnya dulu, kecuali ada yang bayar. Tapi apakah ada yang bayar pasti selamat? Ya kajiannya yang akan datang aja. Kalau sekarang kan tambah lagi ya. Jadi riba itu persiapan jihad itu ilmu kita. Jadi jihad kita masih banyak Pak. Tadi ngaji sama istri, kita boleh marah, tapi marahnya jangan melanggar syariat. Itu sepakat dulu. Jangan Pak udah umur 60 punya cucu ngambek langsung pergi aja pakai mobil, nggak bilang-bilang. Ya masa hukum udah sampai punya cucu hukum haram nggak ngerti berumah tangga, kan ngeri-ngeri juga. Gimana mau diajak jihad kayak gitu, ngambek nanti ya. Ini PR besar, makanya pelan-pelan kita itu kalau mau ya melawan musuh ya tergantung kekuatan kita. Anggaplah kekuatan kita kayak tikus ya, anggaplah tikus dan makan. Kalau kekuatan kita tikus Pak, gimana agar menang? Kan kekuatan kita tikus, gimana agar menang? Kalau kita tikus, berperanglah ala tikus, menang. Jangan tikus gaya kayak apa kucing keluar sambil ayo sini maju. Ya tikus pada, kalau tikus kan ngumpet-ngumpet gigit itu kabel, gigit itu ya udah pusing itu. Kita aja kalah sama tikus. Kalau tikus pakai cara tikus, coba tikusnya datang ke kita, ayo ada barang satu-satu, ya tinggal dikeprek doang mati. Maka kalau kekuatan kita, saya pasti lihat-lihat kuatnya cuma doa. Udah lawan nama doa dulu. Kan gitu Pak, jangan apa ya, kita ini harus paham ya. Rasulullah sendiri saat Sumayyah wafat, apakah Rasulullah marah-marah kemudian orang ya Quraisy diserang? Enggak Pak, padahal Nabi loh yang dekat sama Allah, ya nggak bisa. Makanya ya sabar.
Jadi bab ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabar, semua hal kita beresin dulu ya, baru nanti kalau mau katanya berjuang harus belajar dulu juga fikih jihad itu kayak apa, ini apa yang nggak boleh, apa yang boleh, bukan emosi. Ini kan di kita yang disebut jihad-jihad, tapi kalau itu emosional teroris jadinya bahasanya. Karena apa? Boleh, apa aja boleh, apa aja boleh, bukan jihad. Jihad itu tidak semuanya boleh. Ya, ini gambaran bahwa sabar itu tentu belum selesai kita anggap ya. Kita kan baru mendata saja sabar tadi, tapi nanti kita akan tekankan bahwa kalau kita saat ini pengen menjadi orang sabar, mana yang dulu kita harus ngerti, catat itu di rumah, anak ajarin, anak nih kalau gini melanggar aturan Allah, gini melanggar aturan Allah, kita ini dulu kalau mau jadi orang hebat. Jangan ini dilanggar, padahal udah diwisuda S3 tapi sholat aja KO. Ini kan mau diajak apa Pak? Sholat KO padahal udah S3, gimana Pak? Mau diajak kemana? Nggak bisa. Maka kita harus pelan-pelan semua Pak, kita tata rapi. Kalau sudah gitu, kata ayatnya kita nggak ngapa-ngapain juga dikasih Pak kekuasaannya. Itu masalahnya. Kita tuh jangan teriak-teriak kekuasaan, kalau dikasih malu-maluin Islam. Karena apa? Ya belum aja melihat uang yang banyak, begitu lihat uang jalan pusing juga ya. Nah, udahlah ambil aja lah. Ya stres begitu, gimana mau berjuang? Mudah-mudahan kita mulai paham sabar ini ya tidak ada akhirnya kecuali ya ucapan selamat dari malaikat saat kita masuk surga, salamun alaikum tibtum bima sabartum, karena kesabaran kalian layak masuk surga. Jadi sekarang kita sabar menghadapi istri kita, sabar. Salah siapa Pak kalau istrinya tidak paham hukum? Salah ustadz yang ngajar di masjid taklim atau salah bapak? Salah bapak, masa nyalain ustadz? PR juga Pak. Jadi jangan di rumah itu kalau sebagai laki-laki jangan banyak marah-marah. Jangan marah-marah, sebenarnya marahin diri kita sendiri. Kenapa anaknya nggak tahu itu? Nggak pernah ngajarin kan? Kenapa istrinya nggak tahu itu? Nggak pernah ngajarin. Terus bawa marah? Nggak malu? Ya, ini PR kita. Jadi bagaimana caranya kaum muslimin yang akan datang lihat di rumah kita. Kalau rumah kita udah kuat, insya Allah kaum muslimin kuat. Sabar. Ada pertanyaan? Sabar juga kayaknya ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan kita masih akan terus belajar ini. Karena apa? As-sabru diyaun. Sabar itu akan memberi cahaya, dan ulama mengatakan la yahsuru illa bimujahidin nafs. Tidak akan sampai kepada kesabaran kecuali kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk sabar. Fasobrun jamil, anak 10 nakal semua jadi anak soleh. Nabi Yakub punya fasobrun jamil karena kesabarannya yang bagus. Nabi Isa walaupun hebat, dan Nabi Musa walaupun hebat, diuji kesabaran belum di saat dipertemukan dengan Nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.